Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Neni ini ya. Jadi menyebutkan bahwa kepala daerah ini oper pencitraan dan juga menyewa para buzzer-buzzer atau membayar para buzzer-buzzer untuk memuji-muji kinerja daripada kepala daerah tersebut ya. Kita saksikan sama-sama videonya. To be honest teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil. Padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajarlah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Yang pengamat politik ketika memberikan kritik dianggap tidak dekat dengan rakyat, padahal kita sudah banyak melakukan dialog, melakukan penelitian, melakukan dialog dengan anak-anak muda, mengadakan kegiatan, merangkul perempuan, disabilitas, teman-teman masyarakat adat. Tetapi ketika kita tidak ada buktinya gitu ya, kemudian tanpa pencitraan, hanya bekerja dalam senyap, ya kita dianggap seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu pernah menyampaikan, bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan rakyatnya yang bebas berpendapat untuk menilai sebuah kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka. Karena tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi ini akan mati, demokrasi ini tidak akan hidup gitu. Jadi ketika mengkritik pejabat publik, justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai demokrasi dan itu adalah salah satu bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat yang masih punya kepedulian terhadap kondisi daerahnya. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, menjadi pemimpin itu memang cukup berat, tetapi mulia dan menantang, apalagi menjadi pemimpin di abad media sosial, di abad huru-hara yang syarat dengan kegaduhan. Kritik saat ini tentu saja akan banyak sekali disampaikan melalui media sosial, apalagi untuk kepala daerah dan pejabat publik yang sangat aktif di sosial media. Jadi ketika ada yang mengkritik, saya berharap tentu nggak baper gitu ya. Dan seolah-olah memang ketika ada yang kontra itu ada penyerangan gitu kepada kepala daerah, tidak. Apalagi ketika kebijakannya itu yang dinilai tidak meaningful participation, kemudian tidak ada kajian secara komprehensif, merasa benar sendiri dan merasa bahwa itu adalah kebutuhan rakyat. Ini yang menurut saya keliru dan harus kita luruskan bersama-sama. Nah, tentu saja saya berharap
para kepala daerah siapapun itu, dimanapun daerahnya, tidak memaknai kritik dari warga itu secara sempit, tetapi harus dengan pemikiran terbuka karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Dan yang terakhir, jadilah negarawan yang tidak reaktif dengan kritik warga, tunjukkan dengan teladan Bapak Ibu semua para kepala daerah untuk rakyatnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan kepala daerah yang over pencitraan? Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh wanita ini ya, yang bernama Neni ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Karena tidak ada kepala daerah yang sangat aktif di media sosial kecuali Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Karena semua aktivitas ataupun kebijakannya Kang Deddy itu selalu diupload di media sosialnya. Itu bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bekerjanya sangat transparansi sekali. Dan saya sangat tidak setuju dengan pernyataan atau statement dari Neni ini yang menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu membayar buzzer ya untuk memuji-mujinya. Nah, saya sendiri memuji Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing itu tanpa ada bayaran, murni dari hati saya karena melihat kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing itu pro kepada masyarakat kecil dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukan tanpa kajian ya, tetapi kajiannya itu sudah cukup lama dan itu sudah dipaparkan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Sehingga ketika beliau menjabat sebagai kepala daerah langsung mengeksekusi kebijakannya itu. Sehingga terasa oleh masyarakat secara luas ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menganggap bahwa para elit-elit itu tidak bekerja, tetapi ya memang kenyataannya masih banyak sekali anak-anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tuanya, eksploitasi ekonomi itu masih banyak berkeliaran di jalan-jalan. Lalu apa kerja nyata mereka selain daripada teori-teori dan juga teori ya? Kalau misalkan mereka betul-betul bekerja dengan nyata, maka tidak akan ada lagi orang atau anak-anak yang mengemis yang dieksploitasi oleh orang tuanya untuk meminta-minta di perempatan jalan. Nah, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menutup siapapun yang mengkritik beliau. Nah, beliau itu selalu menerima apapun kritikannya dan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengkritiknya, karena kritik itu merupakan keniscayaan yang juga bisa jadi kritikan tersebut itu membangun ya. Dan saya sangat tidak setuju kepada pernyataannya bahwa gubernur itu tidak boleh atau kepala daerah itu tidak boleh reaktif ketika misalkan ada yang mengkritik. Ya, ketika ada yang mengkritik itu memang harus reaktif ya. Apa yang disampaikannya itu harus reaktif, kemudian dikasihkan solusi, bukan tanpa reaktif yang diam-diam saja, bukan seperti itu. Itu menurut saya seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.